Simak topik berikut ini. Sahabat, topik yang akan kita bahas dan renungkan hari ini adalah mengadu domba. Ungkapan ini adalah sebagai idiom. Artinya, kata-kata yang dipakai dalam ungkapan ini pengertiannya tidak lagi bergantung atau didasarkan pada kata-kata dasarnya. Misalnya, dalam idiom adu domba, ini pengertian tidak lagi bergantung pada makna kata-kata dasar adu dan domba, tetapi pada gabungan kedua kata itu yang membentuk suatu pengertian baru. Jadi, dua kata ini bergabung menjadi satu kata kerja. Maka dapat diberikan awalan menjadi mengadu domba. Kata-kata mengadu jelas bisa kita pahami dalam ungkapan adu domba ini. Ada perbuatan mengadu dan setidaknya ada dua unsur atau dua pihak yang diadu. Tetapi kenapa yang diadu adalah domba, bukan ayam, bukan kerbau, atau bukan binatang lainnya? Ya, tentu saja pertanyaan ini tidak perlu dijawab ya sahabat. Dan itu hanyalah kata-kata kiasan saja yang dipakai hanya untuk pengertian dan maksud tertentu. Oke, saya sekarang ingin mengajak kita untuk masuk ke pengertian idiom adu domba. Semua orang dipastikan langsung tahu artinya ya. Karena ungkapan ini cukup sering dipakai orang dan sudah sangat lama ada dalam kasana atau perbendaharaan bahasa Indonesia. Entah mulai kapan muncul pemakaian ungkapan adu domba ini, kita tidak tahu. Tetapi itu tidak penting sahabat. Yang pasti, ketika kita mendengar ungkapan adu domba atau mengadu domba, pertama-tama kita akan langsung membayangkan adanya dua pihak, bisa saja dua orang, dan bisa juga dua orang kelompok kecil atau besar. Namun, setidak-tidaknya, dua pihak itu setara atau hampir setara. Yang kedua, bahwa dua pihak ini akan diadu atau dipertentangkan satu sama lain. Entahlah apa yang diadu ya. Tetapi yang jelas, ini bukanlah sebuah pertandingan, melainkan sebuah pertentangan, sebuah perdebatan, atau dalam tanda kutip, sebuah pertarungan. Tentu saja yang diadu bukanlah kekuatan fisiknya, tetapi mungkin saja kecerdasan, keahlian, atau kepentingannya, dan lain-lain pastinya. Dan itu semua untuk tujuan tertentu yang sifatnya negatif. Ungkapan adu domba memang selalu memiliki pengertian negatif, sahabat. Jadi, mengadu domba memang suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan yang negatif. Misalnya ini, seseorang atau suatu kelompok mengadu domba dua pribadi atau dua kelompok lain supaya terjadi benturan atau bentrok di antara kedua pihak yang diadu itu. Tujuannya untuk mencapai sesuatu yang tidak baik, yakni semacam kehancuran atau kerusakan pada hubungan kedua belah pihak yang sebelumnya mereka ini memiliki hubungan baik satu sama lain. Dan tentu saja dua pihak yang diadu itu adalah pihak-pihak yang tidak disukai oleh yang mengadu domba. Jadi jelasnya, perpecahan atau keretakan hubungan atau juga kerugian pada kedua pihak yang diadu telah menjadi tujuan yang akan menguntungkan pihak yang mengadu. Sahabat, dalam perpolitikan, kita juga sering mendengar istilah politik adu domba.
tidak mustahil politik semacam ini dapat terjadi di mana-mana. Dahulu, di zaman penjajahan ya, bangsa kita ini sering menjadi korban politik adu domba oleh bangsa penjajah yang menjajah kita di masa itu. Akibatnya, kebersangkutan bangsa kita menjadi retak. Kesatuan berubah menjadi perpecahan. Dan dalam beberapa situasi, bangsa kita ini mengalami di mana kita dibuat berantem satu sama lain, berpecah-pecah, dan kemudian penjajah mendapatkan keuntungan dari strategi atau politik adu dombanya ini. Setelah terjadi demikian, sahabat, bangsa penjajah dengan mudah melakukan apa saja untuk mengeruk keuntungan dalam bidang apa saja. Ini karena ketahanan diri kita sebagai bangsa sudah melemah. Itu yang terjadi di zaman penjajahan atas bangsa kita. Tapi, mungkinkah politik kotor dan jahat ini terjadi juga dalam kehidupan kita di zaman kemerdekaan dan kemajuan ini? Jawabnya, ya sangat mungkin terjadi. Dalam kebersatuan kita yang pluralistik ini, selalu ada kesempatan dan ada potensi untuk terpecah. Karena itu kita harus senantiasa waspada dan lebih peka dalam segala situasi, supaya jangan perpecahan itu terjadi dalam hidup kita sendiri sebagai bangsa. Apalagi kalau pemberat kasus yang mengadu domba kita adalah bangsa lain yang dengan cerdik berusaha memecah kita. Lalu mereka mendapatkan keuntungan dari kekacauan internal kita. Dalam konteks yang lebih kecil, politik mengadu domba atau politik memecah belah pun dapat terjadi. Ini bisa terjadi dalam satu lembaga, organisasi, atau juga institusi-institusi dalam bentuk yang lain. Bahkan ini juga bisa terjadi dalam suatu kesatuan keluarga dan kekerabatan, sahabat. Berbagai kemungkinan perpecahan akan selalu ada, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja pastinya. Sahabat, bagaimana seseorang mengadu domba? Biasanya muncul dalam tindakan-tindakan, misalnya menyebarkan berita atau informasi dengan tujuan memprovokasi demi terjadinya konflik atau permusuhan di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada. Mungkinlah ini metode yang paling sering dan paling gampang terjadi, yakni penyebaran informasi yang penuh dengan kebohongan dan fitnah. Orang tidak peduli lagi apakah informasi itu benar atau salah. Berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan hoax. Dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, ingatlah bahwa media sosial menjadi alat yang paling ampuh. Dunia maya adalah suatu dunia yang penuh dengan kebebasan. Dan setiap orang dapat merasa dirinya sebagai pribadi yang memiliki kedaulatan. Dengan kebebasan dan kedaulatan yang ada, seseorang dapat berbuat apa saja, termasuk untuk memecah belah hubungan dan persekutuan orang lain, demi memperoleh keuntungan tertentu dari segi apa saja yang diinginkannya. Nah, sahabat, perlu kita sadari bahwa di tengah kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan memberikan informasi di zaman kita ini,